Halo teman-teman, saya Niken Ayu Palpi. Di video kali ini kita akan belajar tentang Spanning Tree Protocol. Nah, kita akan belajar Spanning Tree Protocol dengan menggunakan sebuah topologi, di mana di sini ada switch 1 yang terhubung dengan FA01 ke switch 2. Nah, switch 1 ini juga terhubung ke PCA dengan IP 172.168.1.1 dan switch 2 terhubung dengan PCB dengan IP 172.168.1.2. Nah, kita belajar Spanning Tree Protocol dengan sebuah kasus. Misalnya, switch 1 ingin berkomunikasi dengan switch 2, yaitu dengan melalui FA01. Nah, bagaimana jika FA01 ini terputus? Maka permasalahan tersebut yang dinamakan looping. Looping ini adalah kesalahan pemasangan kabel seperti dua port switch dihubungkan satu sama lain. Jadi, terjadi kondisi di mana paket data terus-menerus berputar atau berkeliling dalam jaringan tanpa menemukan tujuan akhirnya. Nah, untuk mencegah terjadinya permasalahan tersebut, maka yang kita butuhkan adalah Spanning Tree Protocol, yaitu yang berfungsi untuk mendeteksi dan memblokir jalur yang menyebabkan loop atau looping. Jadi, agar tidak terjadi looping, maka kita membutuhkan Spanning Tree Protocol dengan memblokir salah satu port, misalnya port FA02 diblokir, jadi switch akan membroadcast ke FA01 dan akan mengirimkan paket ke switch 2 melalui FA01 karena FA02 sudah diblokir. Intinya, agar tidak terjadi looping, maka kita membutuhkan Spanning Tree Protocol untuk memblokir salah satu port yang tidak digunakan. Jadi, itulah penjelasan tentang Spanning Tree Protocol. Nah, selanjutnya kita akan belajar Spanning Tree Protocol dengan menggunakan sebuah topologi di Cisco Packet Tracer. Pertama, kita tambahkan 3 switch terlebih dahulu. Nah, misalnya di sini switch 1, switch 2, dan switch 3. Ketiga switch ini dihubungkan dengan kabel switch 1 ke switch 2, switch 2 ke switch 3, switch 3 ke switch 1 kembali. Pertama-tama kita akan mematikan lampu LED-nya, yaitu pada option, preference, lalu show link light ini dimatikan. Bisa dilihat sendiri, di sini lampu LED-nya sudah tidak menyala. Nah, topologi ini membentuk lingkaran karena paket akan berputar-putar tanpa tujuan akhirnya. Ini disebut looping. Jadi, untuk menghindari looping, kita membutuhkan konfigurasi Spanning Tree Protocol agar bisa memblokir salah satu port. Jadi, kita tahu tujuan akhirnya paket akan diterima. Oke, teman-teman, sebelum kita praktik Spanning Tree Protocol, kita harus menentukan teori blocking portnya terlebih dahulu. Di sini ada 3 switch, yaitu switch 1, 2, dan 3. Switch 1 memiliki MAC address 10 atau MAC address A, switch 2 memiliki MAC address B atau MAC address 11, switch 3 memiliki MAC address C atau MAC address 12. Nah, sebelumnya kita harus mencari dulu root bridge-nya atau raja. Untuk mencari root bridge, kita harus mencari dari priority terkecil dan MAC address terkecil. Nah, di sini yang memiliki MAC address terkecil adalah switch 1. Jadi, switch 1 ini merupakan root bridge. Untuk port-port yang mengarah ke root bridge ini, statusnya adalah up atau menyala, dan mereka dinamakan designated port. Nah, dari switch 2 ke switch 3, ini ada yang namanya root port atau port tercepat yang terhubung ke root bridge, yaitu FA01 dan FA01 dari switch 2 dan switch 3. Jadi, yang diblokir adalah di antara FA02 dan FA02 di switch 2 dan switch 3. Untuk mencari blocking portnya lagi, kita harus mencari bridge ID-nya lagi, yaitu mencari priority terkecil dan MAC address terkecil. Nah, di antara ini, yang memiliki MAC address terkecil adalah switch 2, yaitu MAC address B. Jadi, FA02 pada switch 2 ini merupakan root bridge. Nah, jadi yang akan diblokir adalah FA02 di switch 3 atau yang dinamakan alternative port. Jadi, seperti itulah penjelasan tentang teori menentukan blocking port. Oke, jadi kita akan menentukan teori blocking port pada topologi kita, yaitu yang pertama yaitu menentukan port bridge port, yaitu dengan menentukan priority dan MAC address terkecil. Untuk priority-nya sama, yaitu 32768, jadi kita harus menentukan MAC address-nya terlebih dahulu, yaitu MAC address terkecil. Kita akan mengeceknya pada switch 1, switch 2, dan switch 3. Dengan perintah show interface VLAN 1. Untuk switch pertama, ini memiliki MAC address yaitu 0007. Mencari MAC address yaitu di perintah address is. Nah, untuk switch 2,
Show interface VLAN. Untuk switch 2 memiliki MAC address 0004. Nah, untuk switch 3 Nah, jadi di sini yang merupakan root bridge-nya yaitu switch 2 karena memiliki MAC address yang paling kecil. Nah, jadi FA02 dan FA01 ini merupakan designated port karena merupakan port bridge. Selanjutnya kita akan menentukan root port. Root port ini adalah port tercepat yang menuju ke root bridge yaitu FA01 di switch 3 dan FA01 di switch 1. Jadi FA01 pada switch 3 dan FA01 pada switch 1 ini merupakan root port. Selanjutnya kita akan menentukan MAC address dari switch 2 dan switch 3 yang paling kecil untuk menentukan bridge portnya lagi. Dari switch 2 dan switch 3 yang paling kecil adalah switch 2 yaitu 0007. Jadi port yang di switch 1 ini atau FA02 merupakan designated port dan FA02 pada switch 3 dinamakan alternative port karena FA02 pada switch 3 ini adalah port yang diblokir. Kita akan membuktikan bahwa FA02 ini diblokir yaitu dengan ke menu option reference lalu kita nyalakan lampu LED-nya. Kita akan mencoba menyalakan show link lights, centang. Nah, bisa dilihat sendiri bahwa FA02 di switch 3 ini adalah merupakan port yang diblokir. Dan selanjutnya kita akan belajar tentang COS atau COS ini bisa dibilang juga adalah root port atau port yang tercepat menuju ke bridge port. Untuk switch 1 ini port yang tercepat menuju ke bridge port adalah FA01. Nah, sebenarnya untuk switch 1 ini memiliki dua jalur untuk menuju ke switch 2 atau bridge port, yaitu jalur yang pertama langsung atau jalur yang kedua melalui FA02 ke switch 3 lalu baru ke switch 2. Jadi untuk melihat yang paling cepat atau jalur yang paling cepat menuju ke bridge port adalah dengan COS. Nah, COS ini ditentukan berdasarkan bandwidth-nya. Bandwidth ini terdiri dari misalkan 10 MB, yaitu COS-nya berarti 100. Untuk 100 MB, COS-nya yaitu 19, untuk 1 GB COS-nya yaitu 4 GB dan seterusnya. Nah, untuk melihat kecepatannya kita buka pada switch. Lalu show spanning tree. Nah, di sini COS-nya adalah 19, jadi kecepatannya di sini yaitu 100 MB. Nah, pada ketiga port ini adalah kecepatannya yaitu sama, yaitu 100 MB atau berarti COS-nya adalah 19. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini untuk FA01 merupakan root port, FA01 merupakan root port, dan FA02 merupakan designated port. Nah, kita akan mencoba untuk menghapus kabel utamanya, yaitu ini. Kita coba menghapus terlebih dahulu. Nah, di sini, ini akan menjadi root portnya. Dan alternatif portnya akan menyala. Kita coba fast forward. Nah, bisa dilihat sendiri, ini sudah menyala. Dan kita cek untuk show spanning tree. Di sini untuk COS-nya menjadi 38 yang berarti di sini adalah kecepatannya atau COS-nya adalah 38. Kenapa 38? Karena 19 ditambah 19. Menyambungkan lagi dari switch 1 dan switch 2, kita fast forward. Bisa dilihat bahwa alternatif portnya itu mati kembali. Kita coba cek lagi. So spanning tree. Bisa dilihat sendiri untuk COS-nya berubah kembali menjadi 19. Jadi itu adalah penjelasan tentang COS. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk memanipulasi COS atau memanipulasi bandwidth-nya. Misalkan kita mencoba di switch 1, yaitu pada root port-nya. Masuk terlebih dahulu ke dalam interface FA01. Nah, di sini teman-teman ketik 10 karena kita akan merubah kecepatannya menjadi 10 MB. Enter. Nah, di sini
untuk root port atau FA01 ini menjadi mati dan alternate port menjadi menyala karena FA01 memiliki MB yang lebih kecil daripada FA02. Nah, kita akan mencoba menghapus FA02 ini. Lalu kita fast forward, di sini akan menyala lagi. Kita akan mengembalikan lagi. Lalu kita akan mengembalikan pada interface FA01. Lalu kita kembalikan ke speed 100, enter, lalu kita akan ngecek to show spanning tree. Nah, di sini bisa dilihat lagi, yaitu cost-nya berubah menjadi 19 atau 100 MB. Kita percepat. Nah, di sini alternate port kembali mati atau diblokir. Jadi seperti itulah cara memanipulasi bandwidth. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang memanipulasi root brick. Teman-teman tahu brick ID itu dicari dari priority dan MAC address terkecil. Nah, teman-teman juga tahu setiap vendor memiliki switch atau MAC address yang baru. Misalkan untuk switch 2 ini, yaitu switch lama dengan tahun 2012, ingin menambahkan switch 3 dengan tahun 2022. Sudah pasti MAC address dari switch 2 ini lebih kecil daripada MAC address dari switch 3. Jadi dari segi performance ini, sudah pasti switch baru, yaitu switch 3 dari tahun 2022, lebih bagus daripada switch 2 dari tahun 2012. Karena hal itu, maka kita butuh memanipulasi root brick. Di sini kita memanipulasinya, yaitu priority-nya dan bukan MAC address-nya. Jadi kita masuk ke switch 3. Lalu di sini kita ketik spanning tree VLAN 1 priority. Nah, di sini teman-teman bebas memilih dari 0 sampai 61440 asal masih dalam kelipatan 49. Nah, di sini kita akan mencoba asal terlebih dahulu. Nah, di sini kita dikasih tahu bahwa ini adalah spanning tree priority. Nah, by defaultnya yaitu 32768, kita akan setting menjadi 28672 karena di sini kita akan mencari root brick dengan priority yang kecil. Oke, langsung saja spanning tree VLAN 1 priority kita ganti menjadi 28672. Mantap, sudah. Kita lihat di sini. Nah, di sini alternate port-nya berubah atau berganti menjadi di FA01 pada switch 1. Switch 3 menjadi root brick dan FA01 dan FA02 menjadi designated port. Nah, dan untuk root port-nya yaitu FA02 dan FA02 pada switch 1 dan switch 2. Nah, switch 1 dan switch 2 ini juga melakukan pencarian brick ID, yaitu mencari MAC address yang terkecil, yaitu switch 2 atau 0004. Jadi di sini yang merupakan alternate port-nya yaitu FA01 pada switch 1. Jadi itu adalah cara untuk memanipulasi root brick. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang per VLAN spanning tree. Nah, per VLAN spanning tree ini yaitu informasi spanning tree dari tiap-tiap VLAN. Kita masuk dulu ke switch 3. Buat VLAN 2 dan VLAN 3. Exit, kita lihat to show spanning tree. Nah, di sini bisa dilihat untuk VLAN 1 ini adalah informasi spanning tree dari VLAN 1. Dalam hal ini kita akan buat untuk seluruh switch-nya terang karena kita akan masuk ke dalam konfigurasi VLAN. Kita masuk ke switch 3, lalu interface FA01, kita masuk ke interface rank FA01 sampai 2, switch port, mode terang. Exit. Lalu di switch 1, interface rank FA01 sampai 2, switch port, mode terang. Kita buat VLAN di switch 1 yaitu VLAN 2 dan VLAN 3. Lalu pada switch 2 juga kita terang dan buat VLAN.
sini. Nah, di sini kita sudah buat VLAN di masing-masing switch dan sudah terang. Nah, jadi kita akan mencoba mengeceknya. Show spanning tree. Nah, di sini untuk switch 1, ini adalah informasi spanning tree pada VLAN 1, dan ini adalah informasi spanning tree pada VLAN 2, dan ini adalah informasi spanning tree dari VLAN ketiga. Kita cek juga pada switch 2. Show spanning tree. VLAN 1, VLAN 2, dan VLAN 3. Pada switch ketiga. Juga sama, ini adalah informasi untuk VLAN 1, VLAN 2, dan VLAN 3. Jadi itu adalah for VLAN spanning tree. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan belajar memanipulasi root brick pada per VLAN. Jadi untuk VLAN 1 ini root brick-nya masih utuh di switch 2, namun untuk VLAN 2 kita akan konfigurasi pada salah satunya. Misalnya di sini kita mempunyai 2 PC pada switch 2 dan 2 PC pada switch 1. Di sini PC 0 yaitu sebagai VLAN 1 dan PC 1 sebagai VLAN 2. Dan untuk PC 2 menjadi VLAN 2 dan PC 3 menjadi VLAN 1. Nah, misalnya di sini VLAN 1 akan mengirimkan paket pada VLAN 1, sudah pasti akan mengirimkan melalui link utama atau dari FA01 pada switch 2 dan FA01 pada switch 1. Begitu juga dengan VLAN 2, dia akan mengirimkan paket juga melalui link utama. Nah, jadi karena itu kita akan konfigurasi pada VLAN 1 akan mengirimkan paket melalui link utama dan VLAN 2 akan melalui paket melalui switch 2 ke switch 3, lalu switch 3 ke switch 1. Jadi untuk VLAN 2 di salah satu portnya ini akan diblokir. Artinya kita harus membuat root brick di VLAN 2, yaitu root brick-nya adalah switch 3. Teman-teman tahu pada root brick, dua portnya akan menjadi designated port. Jadi status mereka adalah up atau menyala. Lalu di switch 1 dan switch 2 FA2-nya akan menjadi root port atau root yang tercepat ke root brick. Berarti di antara switch 1 dan 2 salah satunya akan menjadi alternatif port atau diblokir. Oke, jadi kita masuk ke switch 3. Tab CLI. Lalu kita coba dulu melihat yaitu spanning VLAN 2. Nah, di sini kita akan mencoba mengganti dengan 24576. Spanning kita coba fast and forward. Di sini FA02 akan menyala. Nah, kenapa di FA2 ini menyala? Kita coba akan melihat, yaitu to show spanning tree. Nah, di sini pada VLAN 2 ada keterangan this bridge is the root. Dan untuk FA01 dan FA02 merupakan designated port. FA01 dan FA02 cek pada switch 1. Show spanning tree. Nah, pada switch 1 ini FA02-nya menjadi root brick. Kita cek pada FA02, pada switch 2. Show spanning tree. Nah, di sini pada switch 2 di VLAN 2 FA02 menjadi root port. Nah, di sini pada switch 2 dan switch 1 akan dibandingkan lagi MAC address terkecilnya untuk menentukan port mana yang akan diblokir.
Nah, di sini pada switch 2 yaitu MAC address-nya 0004 dan pada switch 1 0007. Jadi, di sini yang terkecil adalah pada switch 2. Jadi, yang akan diblokir atau yang akan menjadi alternate port yaitu FA01 pada switch 1. Kita akan cek. Nah, di sini FA01 yaitu menjadi alternate port. Jadi, seperti itulah untuk memanipulasi root bridge di per VLAN spanning tree. Nah, teman-teman, di sini pada VLAN 2 sudah dikonfigurasi di switch 3 yaitu menjadi root bridge dan untuk VLAN 1 root bridge-nya pada switch 2. Nah, di sini kita akan mencoba pengujian ping pada per VLAN spanning tree-nya. Kita coba hubungan dulu komputernya. Kita akan menambahkan IP-nya untuk masing-masing PC. Di sini kita akan menambahkan VLAN-nya terlebih dahulu atau FA pada komputer agar masuk ke VLAN 1 atau VLAN 2. Nah, masuk ke switch 2. Nah, di sini untuk FA03 ini akan kita masukkan pada VLAN 2. Interface FA03. Nah, di sini untuk FA03 sudah masuk pada FA2. Nah, pada switch 1 ini yang akan menjadi VLAN 2 adalah FA04. Di sini juga sama, untuk FA04 sudah masuk pada VLAN 2. Kita akan mencoba ping pada VLAN 2, kita masuk pada tab simulation, lalu isi 0 ke isi 3. Kita akan custom port, lalu isi 0 ini melalui switch 2 ke switch 3, lalu switch 3 ke switch 1, dan switch 1 akan mengirimkan ke PC 3. Di sini terlihat bahwa seperti penjelasan pada awal, yaitu PC 0 atau VLAN 2 ini akan melewati switch 2 ke switch 3 dan switch 3 ke switch 1. Akan kembalikan paket. Dan di sini sudah successful dan sudah mengirimkan paket ICMP. Nah, kita coba pada VLAN satunya, yaitu PC 1 ke PC 2. Akan mengirimkan paket ARP terlebih dahulu. Lalu kita custom forward. Ini akan mengirimkan ke switch 3 2. Lalu PC 2 akan mengembalikan ke PC 1. Nah, di sini sudah mengirimkan paket ICMP-nya. Jadi seperti itulah pengujian ping pada VLAN di spanning tree. Nah, selanjutnya kita akan belajar spanning tree protokol dengan menggunakan dua switch. Tambahkan isi, lalu kita gabungkan. Sambungkan lagi, lalu sambungkan ke PC masing-masing. Ganti nama terlebih dahulu. Ini switch 1 dan ini switch 2. Topologi ini sebenarnya sama dengan topologi yang kita buat sebelumnya.
Jadi kita yang pertama-tama harus mencari root breadth-nya terlebih dahulu, di mana kita harus menentukan breadth ID-nya yaitu dengan priority dan MAC address terkecil. Yang sebenarnya di sini sudah ketahuan yang mana alternate port-nya atau port yang diblokir, yaitu FA02 di switch 2. Kita akan buktikan masuk pada switch 1. Show interface VLAN 1. Nah, di sini pada switch 1 ini memiliki MAC address 0001. Kita copy terlebih dahulu. Dan untuk switch 2 memiliki MAC address D, di mana MAC address D ini merupakan MAC address 13. Ini untuk switch 1 memiliki MAC address 001 dan switch 2 memiliki MAC address 0030, di mana D ini merupakan MAC address 12 dan switch 1 merupakan root breadth karena memiliki MAC address terkecil. Yang berarti FA01 dan FA02 ini merupakan designated port. Nah, di switch 2 ada root port, tapi ada aturan baru di sini. Berarti kalau cost-nya sama, itu berarti kita menentukan alternate port dari port yang terkecil. Jadi port yang terkecil ini merupakan yang menang. Jadi port yang lebih besar akan diblokir. Tapi aturan baru tersebut tidak berlaku pada topologi dengan 3 switch ini, hanya berlaku pada topologi dengan 2 switch. Kemudian kita akan belajar cara memanipulasi root breadth di topologi 2 switch ini. Contohnya saya ingin switch 2 ini menjadi root breadth dan untuk FA01 di switch 1 ini akan menjadi alternate portnya. Tapi untuk yang pertama kita lakukan adalah kita akan konfigurasi trunk terlebih dahulu. Kita masuk ke switch 1. Interface dan 1 sampai switch port mode terang. Di sini sudah terang. Dan untuk switch 2 juga sama. Di sini kedua switch-nya sudah terang. Jika kita akan menjadikan switch 2 sebagai root breadth, berarti kita akan memainkan priority-nya yang di switch 2 karena MAC address switch 2 lebih besar daripada MAC address switch 1. Caranya kita akan masuk ke switch 2, lalu spanning tree VLAN 1. Nah, awalnya kita akan menggunakan priority, tapi di sini ada cara lain yaitu root. Sebenarnya root ini sama dengan priority, namun bedanya root ini lebih simpel saja. Jadi kita namakan spanning tree VLAN 1 root. Di sini ada dua pilihan yaitu primary dan secondary. Nah, untuk yang primary ini yaitu akan menjadikan root breadth dan untuk secondary ini yaitu akan menjadikan non root breadth. Karena di sini kita akan menjadikan root breadth, maka kita pilih yang primary. Kita coba lihat to show spanning tree. Kita flash forward terlebih dahulu. Bisa dilihat pada spanning tree VLAN 1 di switch 2 yaitu merupakan root breadth dan alternate port-nya sudah berpindah pada FA02 di switch 1. Jadi untuk FA01 dan FA02 merupakan designated port. Switch 2 ini sudah menjadi root breadth, tapi yang diblokir adalah tetap FA02. Padahal yang kita inginkan yaitu FA01 yang diblokir. Maka caranya yaitu masuk ke FA01 pada switch 1. Lalu kita ubah kecepatannya yaitu speed 10 MB. Cek, ini masih loading. Kita cek terlebih dahulu to show spanning tree. Untuk FA01 merupakan alternate port dan untuk FA02 ini sedang LSN atau listening, jadi FA02 ini sedang memproses di kabelnya. Di sini kita sudah lihat bahwa ini sudah diblokir. Untuk FA01 kita lihat kembali to show spanning tree. Nah, untuk FA02 ini sudah forward atau sudah menjadi root. Di sini FA02 akan menjadi link utamanya dan FA01 akan menjadi link cadangannya.
Kemudian kita akan belajar tentang spanning tree port states atau port statusnya, yang dimana ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama listening, dimana listening ini membutuhkan waktu 15 detik. Nah, listening ini memiliki arti yaitu bahwa si portnya sedang mendengarkan ataupun sedang mengidentifikasi dari perintah spanning tree yang kita berikan. Kemudian yang kedua yaitu learning. Learning juga membutuhkan waktu 15 detik. Learning ini artinya port itu sedang mempelajari perintah yang kita berikan untuk spanning tree-nya apakah ini bisa ping atau tidak. Setelah melewati 2 tahap ini, barulah port tersebut akan masuk ke dalam mode forward. Artinya port itu sudah siap digunakan atau sudah menyala dan siap mengirimkan paket. Nah, proses listening dan learning ini membutuhkan waktu sekitar 30 detik. Nah, misalnya saja kita coba pada FA03 ini, kita cabut terlebih dahulu, lalu kita hubungkan kembali. Nah, setelah itu kita masuk, yaitu to show scan. Nah, di sini pada FA03 masih listening, lalu kita akan coba kembali. Untuk selanjutnya, akan learning atau akan mempelajari. Untuk FA03 ini sudah forward atau sudah siap digunakan untuk mengirimkan paket. Di sini sudah hijau kembali. Selanjutnya kita akan belajar tentang port fast, artinya di mana port fast itu merupakan melewati kedua mode ini dan akan langsung dalam mode forward. Apabila kita akan mencabut dan menghubungkan kembali, misalnya port FA03 ini, maka kabel ini tidak akan masuk ke dalam mode listening dan learning, namun akan masuk ke dalam mode forward atau akan menyala hijau langsung. Port fast ini hanya berlaku untuk end device atau yang terhubung ke komputer, dan port fast ini akan berefek kalau portnya tidak dalam mode trunk. Jadi kalau port tersebut masuk ke dalam mode trunking, ia harus menjalani mode listening dan learning terlebih dahulu. Tapi kalau ia bukan mode trunking dan terhubung ke end device, ia bisa melewati mode listening dan learning lalu langsung akan ke mode forward. Kita akan langsung ke config, kita masuk ke switch 1 interface FA03. Nah, di sini perintahnya yaitu spanning tree port fast. Nah, di sini sudah ada peringatan bahwa FA03 sudah dalam mode port fast yang akan bisa langsung dikonfigurasi, tetapi hanya akan berlaku jika interface tersebut bukanlah mode trunk. Kita akan coba untuk mencabut dan menghubungkan kembali. Coba cabut, lalu hubungkan kembali. Nah, di sini pada port FA03 ini akan langsung hijau dan tidak melalui mode listening dan learning. Namun di switch 2 FA03 di switch 2 ini, jika kita mencabut dan menghubungkannya kembali, ini akan masuk ke dalam mode listening dan learning terlebih dahulu karena belum kita konfigurasi. Kita akan coba konfigurasi juga pada switch 2. Sudah, lalu kita akan mengecek pada FA03 ini cabut, lalu kita hubungkan kembali. Nah, di sini sudah menjadi hijau kembali tanpa adanya mode listening dan learning. Jadi seperti itulah penjelasan tentang port fast.